Baik, perkenalkan nama saya Iputu Agus Putra Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Astar. Algoritma Astar yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama pengertian dari algoritma Astar, selanjutnya komponen dari algoritma Astar, dan yang terakhir adalah cara kerja dari algoritma Astar. Pengertian dari algoritma Astar. Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma yang termasuk ke dalam pencarian rute atau pathfinding. Algoritma Astar ini mencari rute terpendek yang akan ditempuh suatu titik awal agar sampai ke titik akhir atau tujuan. Algoritma Astar ini merupakan perluasan dari algoritma Dijkstra yang perbedaannya yaitu algoritma Astar mempertimbangkan nilai heuristik dan nilai heuristik itu adalah jarak sebenarnya dari titik awal ke titik tujuan. Komponen dari algoritma Astar. Ada 3 komponen yang berada di dalam algoritma Astar itu sendiri. Yang pertama yaitu komponen G atau kita sebut dengan jarak dari titik awal. Selanjutnya ada komponen H yaitu jarak dari titik akhir. Dan yang terakhir adalah komponen F yaitu gabungan dari jarak dari komponen G ditambah komponen H. Untuk menghitung dari nilai dari komponen G dan komponen H digunakan rumus Pitagoras yang berbunyi C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan selanjutnya adalah cara kerja dari algoritma Astar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan cara kerja dari algoritma Astar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menghitung algoritma Astar ini kita perlu menentukan yang namanya Gn, Hn, dan Fn. Gn ini adalah jarak titik awal, lalu Hn adalah jarak dari titik akhir, dan Fn ini adalah penjumlahan dari Hn dan Gn. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama adalah menghitung 8 kotak yang berada di sekitar titik awal. Dan ini yang warna kuning adalah titik akhir. Nah, untuk menghitungnya, yang perlu kita ingat adalah untuk di Gn, apabila dia berada di posisi serong, seperti yang ini adalah serong atas kiri, serong atas kanan, serong bawah kanan, dan serong bawah kiri, yang kita lakukan adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras yang berbunyi C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dari itu, di sini kita gunakan rumus SQRT 2. Selanjutnya, untuk yang berada di atas, kiri, bawah, dan kanan, kita gunakan rumus SQRT 1. Maka akan ditemukan nilai seperti ini. Lalu, setelah kita menemukan semua angka dari Gn, yang dari 8 kotak ini, selanjutnya kita tentukan nilai dari Hn-nya sebelum kita mendapatkan hasil dari Fn-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat semua nilai di sini. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, yang pertama kita mulai dari yang paling terdekat dengan titik akhir di sini. Nah, untuk cara penghitungannya, kita hitung dari titik akhir ini, kita mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3. Maka dapat akar 3 yaitu 9. Lalu dari sini yang bagian X-nya adalah akar 3. Lalu kita hitung bagian Y-nya. Jadi 0, 1, 2, 3. Didapat juga akar dari 3. Maka dari akar dari 3 adalah 9. Yang mana adanya 9 ditambah 9 adalah 4,2. Selanjutnya sama juga seperti yang di sebelahnya. Kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Dapat 4. Akar dari 4 adalah 16. Lalu kita hitung lagi 0, 1, 2, 3. Dan dapat akar dari 3 yaitu 9. Maka di sini 16 ditambah 9. Itu juga kita lakukan untuk angka-angka di seluruh 8 kotak ini. Nah, setelah kita mendapatkan semua angka yang
sudah kita mau di 8 kotak ini, maka selanjutnya kita hitung Fn-nya. Nah, cara menghitung Fn-nya adalah dengan menjumlahkan Gn dengan Hn. Yang kita gunakan rumus sama dengan sum sel dari Gn ini adalah 25 dan selnya F, berarti F25 ditambah sel dari 25 di kolom H. Maka F25 ditambah H25 yang mendapatkan hasil 7,2. Sama juga seperti ini. Di sini karena masih di sel 25, masih di row 25, maka hitungannya adalah I25 ditambah dengan K25. Ini karena di sini sudah masuk sel I dan sel K. Seperti itu. Sama juga seperti sisanya. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan semuanya, baru kita hitung bagian mana yang terkecil. Nah, di sini kita dapatkan yang terkecil adalah 5,7. Maka dari itu, berarti yang kita lanjutkan jalan adalah serong atas kanan. Nah, untuk serong atas kanan ini, saya sudah membuatnya. Nah, kita juga perlu sama menentukan ke-8 nilai ini. Nah, di sini saya sudah menentukannya, namun di sini sedikit berbeda, di mana untuk menentukan nilai dari Gn ini, kita perlu menambahkan nilai awal ini dengan rumus Pythagoras, yang berarti nilai awal ini yang berada pada row 25 kolom BK, berarti di sini rumusnya adalah BK 25 ditambah SQRT 2. Maka akan didapatkan nilai 2,8. Selanjutnya sama juga seperti yang ini, serong atas kanan, serong bawah kanan. Lalu untuk yang bagian atas, bawah, dan kiri kanannya, kita gunakan SQRT 1, namun tetap perlu kita tambahkan dengan nilai ini. Begitu juga untuk step-step selanjutnya nanti. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai ini pada 8 kotak ini, sama juga stepnya kita hitung dan kita cari nilai mana yang terkecil. Nah, di sini kita dapatkan nilai yang terkecil adalah 5,7. Maka kita gunakan 5,7 yang berarti jalannya ke atas serong kanan. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan atas serong kanan ini, nah kita sama juga perlu menentukan ke-8 nilai ini. Namun di sini kita tidak rubah. Nah, sama seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini kita harus selalu ingat untuk mengganti selnya. Nah, di sini selnya sudah berada di kolom 57 dan row O. Maka di sini rumusnya adalah O57 ditambah SQRT 2 karena dia serong. Nah, untuk yang atas, bawah, kiri, kanan sama SQRT 1, namun di O57 juga. Nah, untuk yang di Hn, maka dihitungnya sama seperti tadi. Kita coba yang paling terdekat adalah kita hitung X-nya 0, 1, 1, akar dari 1 adalah 1, dan kita hitung Y-nya 0, 1. Akar dari 1 juga adalah 1, maka di sini adalah 1 ditambah 1. Maka didapat hasil 1,4. Lalu kita jumlahkan kedua ini, Fn dengan Gn dengan Hn, di mana Fn kita menggunakan rumus sum R54 ditambah T54, akan dapat hasil 57. Nah, itu step yang itu kita lakukan berulang hingga kita menemukan ke-8 nilai ini. Nah, setelah kita sudah menemukan nilai ini, maka kita selanjutnya tentukan mana yang terkecil. Nah, di sini yang terkecil adalah 5,7. Maka dia jalannya serong atas kanan lagi. Nah, di sini adalah nilai akhir. Nah, kalau kita sudah menemukan, kita sudah tidak perlu untuk melakukan penghitungan lagi. Berarti untuk jarak terdekatnya adalah melakukan serong atas kanan sebanyak 3 kali. Maka dari titik awal akan sampai titik akhir. Seperti ini. Seperti itu untuk cara kerja astar tanpa halangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan untuk cara kerja dari astar dengan halangan. Di sini yang berwarna kuning adalah titik awal dan yang warna hijau tua adalah titik akhir.
Namun di sini ada halangan yang berbentuk L. Yang kuning ini adalah halangan yang berbentuk L, huruf L. Maka dari itu, stepnya sama seperti astar tanpa halangan. Kita tentukan dulu ke-8 nilai di sekitar ini. Dengan cara kita mencari jika dia berada di serong kiri kanan atas, serong kiri kanan bawah, kita gunakan rumus Pythagoras. Dan itu kita mendapatkan rumus di Excel ini adalah SQRT 2. Nah, setelah itu kita tentukan nilai HN. HN-nya sama, kita hitung dari sini 0, 1, 2, 3 berarti 9 dan 0, 1, 2, 3 9 juga, maka di sini adalah 9 tambah 9. Nah, step itu kita lakukan sama berulang kali hingga ke-8 kotak ini terpenuhi. Nah, setelah itu kita lakukan penjumlahan dari kolom dari GN ini ditambah dengan HN, maka didapatkan rumus sum E28 ditambah dengan G28 yang menghasilkan 6,4. Baik, setelah itu kita blok ini dan kita tentukan nilai mana yang terkecil. Nah, di sini kita dapat nilai terkecil adalah 5,0 yang berada di serong kanan atas. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Karena kita sudah mendapatkan di serong kanan atas, kita lanjutkan dengan menentukan ke-8 kotak yang berada dekat dengan serong kanan atas ini. Nah, di sini sama juga step awalnya, yang berbeda hanya penambahan dari nilai 1,4 ini. Dengan rumus BH28, karena dia berada di row 28 dan sel BH, maka ditambahkan BH28 ditambah dengan SQRT2 yang dimana didapat dari rumus Pythagoras, karena dia berada di posisi serong kiri atas. Untuk yang bagian atas, bawah, kiri, kanan, sama juga perlu ditambahkan dengan 1,4 ini yang berada di sel BH28. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari Fn dan Gn dan Hn ini, maka kita mencari nilai Fn-nya dengan cara menambahkan Gn dengan Hn ini, yang dimana kita mendapatkan nilai 6,4 dari 2,8 ditambah 3,6. Nah, kita lakukan step yang sama sebanyak 8 kolom ini. Setelah kita menemukan nilai yang terkecil, maka kita lanjutkan. Di sini nilai terkecil yang kita dapatkan adalah 5,1, maka kita lanjutkan di serong atas kanan. Nah, ini adalah lanjutannya. Nah, di sini sama juga, kita perlu mengisi ke-8 kotak yang berada di sekitar ini dengan penambahan di bagian ini, di bagian GN. Setelah itu kita hitung juga di bagian HN-nya. Di sini 0, 1, 2, akar 2 adalah 4, 0, 1 berarti 4 ditambah 1 dikatakan 2,2. Setelah itu dijumlahkan untuk mendapatkan Fn-nya, dijumlahkan dengan Gn ditambah Hn, kita mendapatkan hasil 6,5. Dan step ini kita lakukan berulang sebanyak 8 kotak ini. Namun di sini karena ada halangan, kita tidak perlu memasukkan 2 kotak ini. Jadi kita hanya memasukkan 6 kotak ini. Dan yang ini kita tidak perlu rubah, berarti kita hanya memasukkan sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai yang paling kecil. Nah, di sini kita dapat nilai yang paling kecil adalah 5,8. Selanjutnya kita lanjutkan berarti ke kanan. Nah, setelah itu kita hitung juga di bagian sini. Nah, yang di sini yang bisa kita isi hanya 4 kolom. Baik, selalu kita isi 4 kolom dengan cara yang sama. Nah, walaupun dia berada di bagian kanan, namun cara penghitungannya tetap 0, 1, akar 1 adalah 1, lalu 0, 1, 2, maka sama dengan 1 ditambah 4. Seperti itu. Nah, setelah dari angka-angka ini sudah kita dapatkan, kita tentukan lagi angka-angka yang paling kecil. Nah, di sini kita dapat angka yang paling kecil itu adalah 7,1. Maka kita lanjutkan juga ke kanan seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat. Kita lanjut ke kanan 1. Nah, di sini kita sama juga perlu menentukan 8 kotak di sekitarnya. Namun di sini kita hanya mengisi 5 kotak karena bagian ini kita tidak perlu isi. Seperti itu. Nah, kita mendapatkan 5 kotak ini
nilai yang paling kecil adalah 8,5, yang berarti kita naik ke serong atas seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan serong atas, kita menghitung untuk yang terakhir kalinya sebelum kita mencapai titik tujuan kita. Nah, di sini kita hitung sama juga caranya. Kita ubah penambahannya ini 6,2 ditambah dari hasil dari SQRT2. Setelah itu sudah didapatkan 7,7, yang ini ditambah 0, 1, X-nya 1 dan Y-nya adalah 0, maka 1 ditambah 0 adalah 1,0. Seperti itu. Nah, lalu kita hitung yang mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 8,7. Maka itu berarti kita perlu naik ke atas, serong kiri atas, supaya kita sampai pada tujuan. Setelah kita menentukan nilai yang terkecil, berarti untuk jalan tercepatnya adalah ke 8,7, yang berarti kita hanya perlu berjalan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sebelum kita mencapai tujuan, dibandingkan dengan kotak-kotak lainnya. Mungkin seperti kita coba bagian ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 6 ini paling sedikit. Nah, maka kita dapatkan nilai bahwa cara seperti ini yang paling cepat. Baik, sekian penjelasan dari cara kerja algoritma Astar dari saya. Sekian dan terima kasih.